dalam suatu pertempuran maupun pada medan perang konflik bersenjata. Pasukan unit medis sangat berperan penting dalam melakukan perawatan dan pemulihan kondisi pasukan yang mengalami cedera. Bahkan termasuk melakukan tindakan medis dalam ruang lingkup yang berhubungan seperti halnya bantuan kemanusiaan. Pada proses pelaksanaannya pun, unit satuan tugas medis ini tentunya membutuhkan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang tentu saja pra dan sarana medis itu pun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi medan tempur, apakah pertempuran darat, laut ataupun udara. Di dalam pertempuran laut itu sendiri, tentunya sebagian dari kita sudah mengenal prasarana medis pendukung yang sangat efektif, seperti halnya kapal bantuan rumah sakit, atau yang jika di Indonesia lebih dikenal dengan singkatan yakni kapal BRS. Serta bagaimanakah sekiranya sejarah awal dan perkembangan dari kapal bantu rumah sakit di dalam dunia medis? Dan bagaimana pula perkembangan kapal bantu rumah sakit yang ada di Indonesia? Serta siapakah sebenarnya tokoh-tokoh pahlawan nasional yang namanya telah diabadikan sebagai nama kapal rumah sakit milik dari TNI Angkatan Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia? Keberadaan dari kapal bantuan rumah sakit ini di dalam Angkatan Laut sebenarnya sudah sama tuanya dengan Angkatan Laut itu sendiri. Angkatan Laut tertua yang dikabarkan telah memiliki pra dan sarana unit satuan tugas medis ialah Athena, ibu kota dari Yunani. Dalam armada tempurnya, dan dikabarkan telah memiliki sejenis kapal bantuan rumah sakit yang diberi nama Therapeia pada sekitar tahun 431 sebelum Masehi. Sementara itu bangsa Romawi dengan kapal medisnya pun yang tak kalah terkenal, yakni adalah kapal medisnya yang diberi nama Aesculapius. Di dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan lain di benua Eropa pun ikut mengadopsi sistem prasarana medis tersebut. Seperti Angkatan Laut Spanyol yang memiliki beberapa unsur bantu rumah sakit dalam upayanya menyerang Inggris pada tahun 1587. Kendati demikian, penyerangan secara bertahap yang dilakukan oleh armada laut Spanyol nyatanya belum mampu untuk mengalahkan Angkatan Laut Inggris dalam upaya penyerangannya, yang justru berujung pada kekalahan armada laut Spanyol pada tahun 1588. Sedangkan Angkatan Laut Inggris juga memiliki sejenis kapal bantuan rumah sakit pada tahun 1654, yakni dengan armada tempurnya dalam invasi penaklukannya ke India. Dan masih pada era yang sama, yaitu Angkatan Laut Perancis juga membangun standar satu kapal BRS untuk setiap 10 kapal perangnya. Sementara itu, armada tempur lainnya yang tak kalah superpower, yakni adalah armada tempur dari Amerika Serikat. Kendati demikian, mereka baru memiliki sejenis kapal bantu rumah sakit pada tahun 1862 yang diberi nama Red Rover. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya sudah sejak dahulu kala, prasarana medis kapal bantu rumah sakit telah berperan besar dalam upayanya untuk menyelamatkan banyak nyawa, terkhususnya pada para korban perang yang mengalami cedera. Sejalan dengan itu semua, fakta di lapangan pun telah menunjukkan hal yang sama, dan sekali lagi membuktikan peran efektif itu dalam medan pertempuran. Seperti contoh misalnya, pada tahun 1856, dalam pertempuran Crimea yang terjadi di Laut Hitam. Dan yang pada saat itu, armada tempur mereka pun telah memiliki satuan tugas medis yang menjalankan misi kapal bantu rumah sakitnya, yaitu di bawah komando dari armada laut Inggris. Dengan sejumlah pencapaian dalam misinya, yakni berhasil menyelamatkan kurang lebih 100.000 nyawa tentara korban perang yang mengalami luka-luka akibat bertugas di dalam pertempuran yang berlangsung selama 22 bulan lamanya. Di dalam perkembangannya, sebagian besar dari kapal bantu rumah sakit yang pernah dibuat tentunya dioperasikan langsung di bawah instansi militer, terutamanya dari militer Angkatan Laut. Baik dari kapal bantu rumah sakit yang pernah bertugas dalam Perang Dunia, atau yang hanya pernah beroperasi dalam misi kemanusiaan. Hingga saat ini, hanya ada 8 angkatan laut dari 8 negara di dunia yang masih memiliki kapal bantu rumah sakit, diantaranya adalah Amerika Serikat, Rusia, Brasil,
Indonesia, Cina, Peru, Vietnam, dan satu lagi negara dari Asia Tenggara yaitu Myanmar. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan persentase total luas wilayah laut atau perairan Indonesia adalah 62% dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang tentu saja membutuhkan banyak sekali prasarana infrastruktur medis penunjang kesehatan. Termasuk kapal bantu rumah sakit, yang dapat berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lainnya, yang bahkan memiliki kemampuan untuk menjangkau ke pulau terpencil sekalipun. Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah memiliki 4 unit kapal bantu rumah sakit, yang telah beroperasi di bawah naungan dari TNI Angkatan Laut. Yang ketiga kapal di antaranya, diberi nama dari ketiga nama pahlawan nasional Indonesia, dengan latar belakang mereka, yang juga merupakan seorang dokter. Sementara satu kapal di antaranya, diberi nama dari salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Dari keempat kapal rumah sakit tersebut, serta termasuk peralatan-peralatan medis canggih yang ada di dalamnya, sebagian besar memang telah diproduksi sendiri di dalam negeri. Sedangkan dari segi kemampuan dan kapabilitasnya di dalam melakukan berbagai operasi besar, tentunya tak perlu diragukan lagi, karena sudah teruji di dalam melakukan berbagai misi tanggap darurat dan berbagai misi bantuan kemanusiaan. Mari kita mengenal lebih dekat lagi dari keempat kapal bantu rumah sakit kebanggaan dari TNI Angkatan Laut negara kita. Terutamanya lagi, nama-nama tokoh pahlawan nasional yang dijadikan sebagai referensi dari nama-nama kapal rumah sakit tersebut. Pada urutan pertama, kita mulai dari kapal yang bernama KRI Dr. Suharso. Serta, siapakah sebenarnya beliau, sehingga namanya diabadikan sebagai nama kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Suharso, dengan nomor lambung kapalnya, yaitu 990, tercatat mulai beroperasi sebagai kapal bantu rumah sakit pada tahun 2008. KRI ini memiliki dimensi panjang yakni 122 meter, sementara lebarnya 22 meter, dengan bobot kosong tanpa muatan yang mencapai 11.000 ton. Sebagaimana layaknya kapal rumah sakit pada umumnya, KRI Dr. Suharso telah dilengkapi dengan satu ruang khusus UGD, satu ruang ICU, satu ruang operasi, 2 ruang bedah steril, 6 ruang poliklinik, 14 ruang penunjang klinik, serta ruang perawatan dengan kapasitas 40 tempat tidur. KRI Dr. Suharso juga dilengkapi dengan sebuah hanggar yang panjang dan luas, sehingga cukup untuk menampung dan mengoperasikan 2 buah helikopter sekelas Super Puma secara sekaligus. Kapal ini dapat menampung 75 kru ABK kapal, 65 staf medis, 40 pasien rawat inap. Bahkan jika dalam keadaan darurat, kapal ini juga dapat menampung sekitar 400 pasukan militer, serta 3.000 penumpang sipil. Sesuai dengan namanya, yakni KRI Dr. Suharso, yaitu yang namanya diambil dari nama salah satu pahlawan nasional Indonesia, serta profesi beliau, yang juga merupakan sebagai seorang dokter. Dilahirkan pada 13 Mei tahun 1912 di Desa Kemban, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Beliau anak keempat dari 8 bersaudara, putra dari Raden Sastro Suharso. Semasa kanak-kanaknya, Suharso kecil disekolahkan di Holland Inland School, yakni setingkat sekolah dasar di Salatiga. Dia termasuk anak yang pintar dan tidak pernah tinggal kelas. Pada tahun 1926, lantas ia melanjutkan pendidikannya di Mulo, yakni setingkat sekolah menengah pertama di Surakarta. Lantas kemudian Suharso remaja, melanjutkan pendidikan setingkat sekolah menengah atas di AMS Yogyakarta. Ia lulus dari sana pada tahun 1933. Selama dia mengenyam pendidikan di sana, dia juga terbilang aktif dalam organisasi Jong Java. Setamatnya dari AMS Yogyakarta, dia pun melanjutkan pendidikannya di Sekolah Khusus Kedokteran NIAS Surabaya.
dan dia pun akhirnya lulus sebagai seorang dokter pada tahun 1939. Setelah lulus sebagai seorang dokter, dia pun bekerja di salah satu rumah sakit di Surabaya sebagai asisten dokter spesialis bedah. Pada tahun 1941, beliau dipindah tugaskan di Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam proses kepindahannya itu, dia juga sempat singgah di kota Pontianak. Di sanalah dia menemukan jodohnya dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Johar Insyah. Dia adalah putri dari seorang dokter yang bernama Agus Jam. Pada tahun 1942, pihak Jepang menduduki Indonesia dan sampai di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, serta juga daerah-daerah lain di berbagai penjuru Nusantara. Kedatangan pihak Jepang di Kalimantan Barat pada kala itu tak ubahnya seperti tragedi kelam yang memakan banyak korban, terkhususnya para intelektual kaum terpelajar, dikarenakan pihak Jepang menganggap bahwa mereka adalah ancaman yang bisa saja menggalang banyak massa untuk melakukan pemberontakan. Hingga pada akhirnya banyak para kaum terpelajar orang pribumi yang tak berdosa yang menjadi korbannya. Dan salah satunya termasuk mertua dari Dr. Suharso sendiri, yakni Dr. Agus Jam. Mengetahui situasi dan kondisi yang sudah semakin tidak aman lagi, terlebih lagi kekhawatiran akan keselamatan dari keluarganya, Dr. Suharso bersama istrinya pun melarikan diri dari Ketapang dengan menumpang kapal. Dalam proses pelariannya itu, Suharso dan keluarga sempat singgah di berbagai kota, seperti Bangka Belitung, Jakarta, Indramayu, Bandung, Tegal, dan berakhir di kota Surakarta, Jawa Tengah. Lantas ia pun menetap di kota kelahirannya itu dan bekerja di rumah sakit Jebres. Sementara itu, Dr. Suharso yang masih menjadi daftar pencarian orang di Kalimantan yang dicari oleh pihak Jepang. Dan dari pihak Jepang pun masih memerintahkan beberapa pasukannya untuk terus mencari dan menangkap dirinya. Kendati demikian, beliau telah mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Dr. Maeda yang merupakan seorang dokter kewarganegaraan Jepang. Oleh karena itu, beliau pun pada akhirnya selamat dari kekejaman dan pembunuhan tentara Jepang, sehingga dia pun tetap bisa bekerja kembali di rumah sakit Jebres.